ini tidak sholat, subuh tidak sholat, zuhur tidak sholat. Keesokan harinya masih hidup karena diberikan usia yang panjang, tapi tidak sholat lagi. Cateti lagi. Nikmat usia yang panjang, sehat tapi tidak taat, hanya akan memperpanjang catatan amal buruk kita. Oleh karena itu kita memohon, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, usia yang panjang, sehat serta taat. Sehat, taat. Usia yang panjang tapi tidak sehat, ini musibah juga. Tapi musibah yang ada batasnya. Sampai kapan batasnya? Sampai usia orang itu, sampai jatah kehidupan dia di dunia berakhir. Sebesar apapun dan sepanjang apapun kesengsaraan yang dimiliki oleh manusia, pasti ada akhirnya. Sampai kapan? Sampai jatah kehidupan dia berakhir. Oleh karena itu, kesabaran kita dalam mengemban suatu musibah, dalam mengemban suatu nikmat, itu ada akhirnya. Akan tetapi kesengsaraan di akhirat itu yang tidak ada akhirnya. Sekali orang itu sengsara di akhirat, maka sampai kapan akhirnya? Khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Khalidina fiha ini selama-lamanya. Sampai kapan? Tidak ada batas akhirnya. Orang merasakan tidak nyaman di dunia, ada akhirnya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku, kata Nabi, itu berkisar antara 60 sampai 70. Yang tidak nyampe 60 ini jarang, yang melebihi 70 ini jarang. Rata-rata 60, 70. Yang belum 60 biasanya itu kecelakaan atau punya penyakit apa. Yang normal itu 60 sampai 70. Itu sudah meninggal siapa? Itu tetangga saya itu. Kenapa kok meninggal? Wis wayai, umur berapa? Ternyata 75. Oh, wis wayai. Tidak usah ditanya sakit apa. Ya memang wis wayai. 60, 70. Kok meninggal? Ya wis wayai. Memang ada akhirnya. Itu kalau dunia. Makanya nikmat paling besar di dunia itu adalah detik-detik terakhir ajal kita membawa iman. Itu yang disebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu adalah mati meninggal membawa iman. Iman itu apa? Kita dulu masih kecil, masih TK diajari rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Amantu billah wa malaikatihi, kan itu nggih. Itu beriman kepada Allah, percaya bahwa Allah adalah yang mengatur segala-galanya. Percaya kepada para malaikat Allah, Raqib, Atid ada di kanan kiri kita, selalu nyateti kita. Tidur, bangun, bekerja, berbuat maksiat ataupun berbuat taat, kita yakin betul ada malaikat Raqib, Atid, ada malaikat Mungkar Nakir, ada malaikat Malik dan sebagainya. Kemudian percaya kepada para rasulnya, semua rukun iman yang 6 kita percaya sampai kita mati. Berarti kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Perjuangan di akhir-akhir ajal itu menurut sebagian riwayat, menurut sebagian keterangan, mempertahankan keimanan di akhir-akhir ajal itu sangat berat. Kok tahu? Apakah saya pengalaman? Boten. Saya juga belum pengalaman mati soalnya. Tapi para ulama mengatakan mempertahankan iman di detik-detik malaikat maut mencabut roh itu sangat sulit. Menurut sebagian keterangan,
Orang ketika mau dijemput roh itu haus dahaga luar biasa, ngelai luar biasa. Bahkan sampai dicontohkan di situ, ibarat waktu pas panas-panasnya matahari, puasa, malamnya lupa ndak sahur, Pak. Lupa ndak sahur, keesokannya pas mandi beduk sampai asar niku ngelai kaya napa? Panasnya kaya ngiten. Haus luar biasa. Di saat keadaan seperti itu, maka datanglah pasukan iblis yang namanya setan. Oleh iblis disuruh datang membawa air jernih sekali, bening sekali air itu, kemudian ditawarkan pada orang yang sudah dalam keadaan sakratul maut, kamu akan saya kasih minum air 1 gelas yang bening ini, syaratnya cuma 1. Apa syaratnya? Kalau kebetulan orang itu beriman, maka oleh setan syaratnya 1, yakni apa yang kamu percayai selama ini, apa yang kamu yakini selama ini, kamu jangan yakini. Jangan percaya terhadap apa yang selama kamu yakini. Kamu yakin ada Allah, yakin ada malaikat, yakin ada surga, neraka, semua jangan percaya. Karena sekarang sayalah sebetulnya Tuhanmu. Saya yang mampu menolongmu, saya yang mampu memberikan kamu minuman, saya yang mampu menghilangkan dahagamu. Kita mampu apa enggak bertahan, mempertahankan keimanan kita untuk tidak memenuhi persyaratan itu? Karena dia sudah ngaku Tuhan. Sayalah sebetulnya yang mampu segala-galanya. Kalau sampai orang itu tertipu, maka sudah keimanan lepas, air pun tidak akan sempat kita minum, dan di sanalah mati dalam su'ul khotimah. Ini yang paling kita takuti, wal iyadzubillah. Semoga senantiasa kita diberikan mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang didoakan mati husnul khotimah bukan kok berarti didoakan cepat mati, Pak. Ada orang sehat kita ketemu masih muda, salaman. Ya bos sehat, iya semoga husnul khotimah sampean. Loh, aku didoakan cepat mati, bukan. Kenapa? Doa husnul khotimah itu yang paling tepat, yang paling benar itu diungkapkan waktu kita belum mati, masih sehat. Kalau sudah mati, sudah tidak usah didoakan husnul khotimah. Kenapa? Karena husnul khotimah itu adalah baik di detik-detik sebelum kita mati. Sebelum kita mati, kita didoakan semoga bawa iman sebelum mati. Kalau sudah mati didoakan husnul khotimah, wong kesempatan husnul khotimah sudah lewat. Kesempatan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah itu sudah lewat kesempatannya, wong sudah mati. Gimana caranya Allah mengabulkan dia husnul khotimah, wong sudah kesempatannya lewat. Sama dengan kita mendoakan, ya Allah semoga kemarin tidak hujan, ya Allah kemarin yang didoakan. Gimana Allah cara mengabulkan wong sudah kemarin? Mendoakan itu adalah sesuatu yang akan datang. Lah itulah nikmat yang paling besar, husnul khatimah. Gimana kalau memang kita menganggap bahwa husnul khatimah adalah suatu nikmat paling besar, maka harus kita usahakan. Kita di dunia ini pasti akan ngoper, mengejar sesuatu yang kita anggap nikmat, pasti kita kejar, pasti kita usahakan. Sehat, oh ini nikmat, pasti kita kejar. Gimana caranya biar kita sehat terus? Harta, uang, kekayaan, suatu nikmat, pasti kita usahakan gimana caranya biar punya itu. Kalau kita menganggap bahwa husnul khotimah itu adalah suatu nikmat yang paling besar, maka harus kita usahakan gimana caranya biar nanti kita husnul khotimah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pendapat para ulama gimana caranya biar kita nanti husnul khotimah dan tidak meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Para bapak ibu sekalian, kematian itu tidak boleh ditakuti.
oleh para ulama, jangan takut mati. Kenapa? Karena mati itu ditakuti ataupun tidak pasti akan datang. Orang takut mati tidak akan memperlambat kematian. Orang berani mati juga tidak akan mempercepat kematian. Iku si enem kok wis mati ya, oh wis wani mati pancen. Orang berani mati bukan kok dia akan cepat mati, karena sudah ajal itu sudah ditulis kapan, harinya kapan, tanggal kapan, tahunnya kapan. Lek durung wayahe meskipun kayak apapun tidak akan mati. Dan syaratnya mati itu tidak harus sakit. Tidak ada orang mati itu syaratnya harus sakit dulu, tidak ada. Banyak orang mati tanpa sakit. Dan juga orang mati syaratnya tidak harus tua, okay? Iku wis mati, iku ya si enom ya, memang syaratnya ada harus tua. Tidak ada syarat kalau wis mayahe nggih mati. Oleh karena itu tidak boleh ditakuti. Yang harus ditakuti itu matinya kita dalam keadaan apa, dan baik atau tidak, itu yang perlu ditakuti. Dan kita usahakan gimana caranya biar mati itu mati dalam keadaan baik. Kalau kematian tidak bisa kita mengundur, tidak bisa juga kita mempercepat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sampaikan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian hindari, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya dia akan tetap mendatangimu dimanapun engkau berada, kapanpun saatnya, kalau memang sudah saatnya. Oleh itu kita tidak usah takut mati, tapi yang harus ditakuti mati dalam keadaan apa. Apakah kita mati dalam keadaan sudah nyaur utang semua, tidak punya utang sana sini? Apakah kita mati dalam keadaan sudah tidak punya kewajiban sholat, tidak punya utang sholat, tidak punya utang puasa? Apakah kita mati dalam keadaan sudah tidak punya dosa pada tetangga, sudah minta maaf sana sini? Oleh karena itu, kalau memang Allah Ta'ala menghendaki seseorang itu mati dalam keadaan husnul khotimah, terkadang niku kadang jaluk sepuro dengan tetangganya. Pak. Saya punya saudara, heran-herannya saudara saya ini pun sepuh sebetulnya, heran-herannya, anehnya, dia itu sebelum mati itu tetangga itu mulai dari paling barat sampai paling timur didatangi, disalami semua. Orang-orang heran, apa ini kok tumben-tumben kok koyok riyo aja, padahal itu riyo aja, bukan hari raya. Orang pada heran, ternyata pas subuh salaman, siang setelah zuhur meninggal. Meninggalnya dia itu kerja ke sawah, biasanya zuhur itu pulang, zuhur ternyata tidak pulang. Niku sehat, pas berangkat itu masih sehat. Istrinya nanya, kemana kok tidak pulang-pulang? Biasanya sebelum zuhur sudah pulang sholat. Para tetangga itu ketika ditanya sama istrinya, lihat ini apa enggak, lihat ini apa enggak, semua jawab enggak, cuman tadi pagi kok kesini salaman ke saya. Semua tetangga bilang seperti itu. Nah, itu adalah nikmat paling besar. Senyaman apapun kita hidup di dunia, kalau matinya tidak membawa iman, maka akan langgeng di neraka, yang mana neraka itu tidak ada akhirnya. Kesengsaraan sebesar apapun di dunia pasti ada akhirnya. Para bapak ibu sekalian, ada 5 perkara katanya para ulama itu yang menyebabkan kita mudah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang perlu kita hindari ini. Kalau kita melakukan 5 perkara atau misalnya bahkan sering melakukan 5 perkara ini, kita itu dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa'a muslima. Itu 2. Yang pertama, takallama halal adhani, ngobrol omong-omongan pas waktu azan berkumandang. Di Masjid Darul Falah azan,
ternyata di sebelah pas karnavalan. Atau seperti apapun, ngobrol di waktu azan, maka orang seperti ini dikhawatirkan nanti matinya su'ul khotimah. Waktu azan harus berhenti. Pengajian saja berhenti dulu waktu azan. Tapi kadang orang waktu pengajian, waktu azan diberhentikan, setelah pengajiannya berhenti malah ngobrol, Pak. Sing ceramah dulu kondo azan. Sing ceramah sudah berhenti dulu. Setelah berhenti, jamaahnya ngobrol, ini lain itu sama saja. Lebih baik mendengarkan suara ceramah saja daripada ngobrol. Kadang dihentikan malah lihat HP, lihat TV, ini disuruh dengerin. Azan itu suruh dengerin, suruh jawab. Kalau tidak seperti itu, maka kadang jawabnya ngelantur. Waktu hayya ala sholah, misalnya sambil ngobrol yang jawab asyhadu anna Muhammad. Itu kan keliru namanya, dia tidak konsentrasi dalam jam azan. Lah ini khawatir seperti itu. Ini adalah suatu perbuatan yang menyebabkan orang itu bisa atau berpotensi untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah. Waliyadzubillah. Itu yang pertama. Tapi para ulama fikih itu memberikan syarat, memberikan catatan, azan yang harus kita jawab itu ada syaratnya. Kalau azan ini tidak memenuhi syarat, maka tidak harus dijawab, tidak usah digubris, biarkan saja. Apa syaratnya? Jangan sampai mengganti huruf-huruf yang sudah ada di dalam azan. Hamzahnya asyhadu anna, misalnya gitu, asyhadu alla ilaha illallah, a-nya jangan diganti a, misalnya a kan hamzah gitu, diganti a, ganti ain misalnya. Kalau seperti itu tidak usah dijawab. Atau memanjangkan suara di tempat yang tidak boleh dipanjangkan. Azan itu kan ada panjang pendeknya. Yang boleh dipanjangkan itu salah satunya lam di Allahu Akbar. Allahu Akbar boleh panjang lamnya. Tapi kalau baknya tidak boleh dipanjangkan, malah bisa dosa orang memanjangkan azan pas huruf baknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya gini itu buatan angsal. Misalnya ada model azan seperti ini, tidak usah dengerin nih kisah itu nih. Para ulama mengatakan seperti itu tidak usah dijawab, kata syaratnya tidak benar nih. Salah satunya juga yang boleh panjang adalah lam di syahadat, asyhadu alla, itu panjang nih. Sama lam di Allah, illallah misal boleh panjang. Yang tidak boleh dipanjangkan nun di asyhadu anna, karena itu beda dengan lam yang di asyhadu Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ternyata nunnya dipanjangkan. Asyhadu anna Muhammad, disamakan dengan asyhadu Allah niku selilu pun niku ngobrol di waktu azan. Yang kedua, halal azani au asa muslimah, menyakiti hati orang Islam. Dia itu kalau berkata itu sering bikin orang lain tersinggung, sering menyakiti hati orang Islam, baik dengan perbuatannya atau dengan perkataannya. Memang sebagian orang itu memang ada yang hobi ketika mampu bikin orang Islam yang lain itu, bikin tetangganya tersinggung. Jadi kata-katanya itu nyelekit, memang senang ketika dia mampu bikin orang lain tersinggung, dia merasa berhasil. Ada karakter-karakter orang seperti itu, perkataannya atau perbuatannya, hindari. Yang pertama ngobrol di waktu azan, yang kedua sering menyakiti hati orang lain, hati-hati. Sekarang orang nyakiti itu tidak harus berkata, cukup pakai ketikan WA saja sudah bisa bikin orang lain tersinggung. Jangankan sampai ngetik, Pak. Ngirim emoticon di WA ini kan, di WhatsApp itu kan ada emoticon, ada yang begini, ada yang begini, Pak. Ngirim begini ke orang lain kadang ikut tersinggung. Karena banyak di WhatsApp ada yang begini kadang, jempol yang begini itu dikirimkan. Saya punya teman dulu dikirimi oleh teman yang lain digini, karena didatangi ke rumahnya. Apa sampai kok ngirim ngono? Ya Allah, gampang sekarang ini untuk nyakiti orang Islam. Hanya pakai seperti itu saja bisa orang lain itu tersinggung. Yang kedua, yang ketiga,
au aqqa aslan, menyakiti atau durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua. Orang tua itu merupakan sosok yang tidak boleh kita sakiti dengan alasan apapun. Tidak ada satu alasan yang kemudian kita bilang, oh pancen ibuku itu pancen wis pantes tak amuk, misalnya ini. Ngono pancen wis pantes iku asli ini. Misalnya, itu tidak boleh. Bahkan kita harus selalu membenarkan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh orang tua selama tidak maksiat. Selama itu tidak dosa, kita benarkan. 1 tambah 1 sama dengan 5 misalnya. Oh nggih Bu, bener leres dengan Bu. Pokoknya diiyakan semua. Ini warna langit ini kok misalnya nggih, warna langit ini kok warnanya merah. Padahal waktu ini gue biru. Oh nggih, pokoknya selalu benarkan. Selama tidak melanggar maksiat, selama tidak melanggar perintah Allah. Kalau melanggar perintah Allah, jangan diamuk, tapi jangan dibenarkan. Ya diperingati. Caranya mengingatkan itu yang kita harus cari cara. Kebetulan orang tua kita kok seperti itu. Orang tua kok sir-siran misalnya. Kenapa sir-siran? Misalnya, kono wong tuwek sir-siran, sapa sing arep? Ya padha tuweke berarti Pak sing arep. Misalnya ini gitu Pak. Maka cara seperti itu, apakah kita kemudian punya alasan untuk ngamuk? Mboten, tidak boleh, tetap haram. Ini diingeti. Gimana caranya dihalangi? Kalau mau keluar, mau kemana, bicara halangi. Sekarang di luar apa gitu? Dia kasih alasan gimana caranya biar tidak keluar. Kalau misalnya seperti itu. Dan ini akan ditiri oleh anak kita nih. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang tua, maka anak-anak kita akan berbuat baik pada kita. Nabi kan pernah mengatakan ngeten Pak, birru aba'akum tabirrokum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua, maka niscaya anak-anak kamu akan membalas juga berbakti kepadamu. Karena anak itu kan melihat orang tua Pak, karena sehari-hari di rumah itu kan yang terlihat kan orang tua. Seperti apapun pendidikan yang dikasihkan di luar rumah, kalau orang tuanya ngasih contoh yang tidak baik, maka pendidikan di luar rumah percuma Pak. Sudah ikut pengajian, di dalam pengajian sudah dikatakan bahwa perempuan itu auratnya dari sini sampai sini ya, misalnya anak-anak itu sudah ngaji masalah aurat, pulang orang tuanya ada tutup aurat. Ini akan niru orang tua, karena tiap hari yang dilihat itu orang tua. Oleh karena itu kita ngasih contoh, kita berbakti pada orang tua kita itu kalau bisa di depan anak-anak kita. Biar apa? Biar nyontoh nanti. Bahkan tidak apa-apa, tidak usah segan-segan bikin anak kita nangis hanya gara-gara kita kelihatan berbakti pada orang tua. Yang biasa nyangoni anaknya ketika sekolah 10.000, coba sekali-kali kurangi 7.000, tinggal 3.000. Waktu ditanya sama anak, gimana saya kok cuma 3.000, kita kasih no ibuku butuh duit, awakmu sing biasa tak sanggup 10.000, tak sanggup 3.000. Nangis tidak apa-apa, nanti suatu saat dia pasti akan mikir gimana caranya menghormati orang tua. Orang tua niku ngeten nggih. Jadi orang tua duwe eman-eman niku jalan surga, Bu. Jalan surga, jalan surga tapi bisa menjadi jalan neraka. Jalan surga itu kadang seneng, terkadang pahit. Jalan surga ini kadang lurus, mempeng. Tapi kadang nanjak, turun, belok, kanan, kiri. Di jalan surga. Maka pas ketika kita memiliki orang tua yang kebetulan api, tidak pernah neko-neko, seneng, wah alhamdulillah, ternyata jalan surga itu enak ya. Tapi kok ternyata punya orang tua kok kebetulan cerewet Pak, tidak ono cocoke, dimasakin ini keasinan, dimasakin ini tidak ono rasane. Mau ngamuk jangan, tidak boleh, tetap tidak punya alasan, tidak boleh seperti itu. Ketika memiliki orang tua yang kebetulan seperti ini, maka gimana caranya kita tahan? Ya Allah, ternyata jalan surga itu kok sulit sekali. Ternyata betul-betul perlu kesabaran. Namanya jalan surga. Rata-rata, niki rata-rata hasil survei ini.
Jalan surga itu rata-rata pasti sulit. Kenapa? Karena di sana ada sesuatu yang enak, yang kita tuju itu kalau nyaman, pasti jalannya itu tidak enak. Kita ingin mendapatkan buah-buahan saja, buah-buahan antara buah-buahan yang enak sama buah-buahan yang tidak enak itu lebih gampang dengan mendapatkan buah-buahan yang tidak enak. Yang enak itu sudah mahal, jarang, musiman. Yang tidak enak tiap hari ada, kadang tidak usah beli. Sesuatu yang enak itu rata-rata melalui cara yang tidak enak. Kalau ada yang enak, makanya jamu niku kan rata-rata pahit. Karena memang hasilnya kan memang untuk menyehatkan. Kok ada jamu enak? Oh kebetulan saya alhamdulillah ternyata nyaman gitu. Ternyata jalan surga kok enak. Termasuk pasangan gitu. Pasangnya termasuk jalan surga. Tapi juga bisa jalan neraka. Suami kok kebetulan api tiap hari ngasih belonjo. Alhamdulillah. Punya suami wis ngamuan ndak tahu ngiki belonjo. Ya Allah, berat juga jalan surga. Kalau seperti itu. Pun niku yang ketiga nggih. Yang keempat, au ta'ata khamra. Suka mengkonsumsi minuman-minuman keras. Itu juga salah satu penyebab yang bisa berpotensi orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah wal iyadzubillah. Sekarang minuman keras niku kan banyak macamnya ini. Rata-rata kalau minuman keras yang asli niku larang, tapi sekarang kreatif anak-anak niku yang memang seperti itu. Kadang campuran ini sama ini bisa memabukkan. Beli katanya obat batuk apa-apa dicampur dengan apa katanya bisa bikin orang itu juga mendem. Murah. Minuman-minuman seperti ini yang kata para ulama itu bisa menyebabkan orang itu su'ul khatimah. Yang terakhir ada 5 nih. Yang pertama ngobrol di waktu azan. Yang kedua apa nanti Pak? Ngobrol di waktu azan, halal azan nih au asa'a muslimah, nyakiti orang Islam. Yang ketiga nyakiti orang tua. Yang keempat mengkonsumsi minuman-minuman terlarang. Yang kelima awis takhaffa amro, awis takhaffa fis sholati amro, meremehkan sholat 5 waktu, selalu punya alasan untuk tidak sholat, mantenan, di make up mulai jam 10 sampai kate maghrib. Jangan wudhu sampean, wudhu maka luntur sampean bedae, ndak wudhu, ndak sholat. Gampang menemukan alasan udah ada sholat nih. Padahal sholat itu dalam keadaan apapun selama akal kita masih normal akal kita wajib sholat itu. Sekarat asalkan masih normal, sudah koma normal sholat. Karena orang itu kalau tidak mampu sholat berdiri duduk. Aku tidak iso ngadeg, udah usah sholat, bukan tidak usah sholat, ada caranya, duduk. Aku lek lenggah tidak iso, apa tidak usah sholat ya? Tidak usah sholat, duduk sholat sambil tidur. Dengan alasan apapun selama hayat masih dikandung badan, sholat itu harus diperhatikan. Gampang menemukan alasan nih. Karnaval mulai jam sekian tidak sholat. Kadang saya punya teman sama-sama santri, katanya ditunjuk jadi ketua karnaval. Mulai jam berapa karnavalnya? Mulai jam 10 pagi sampai ke maghrib. Saya tanya, loh itu berarti tidak sholat wong. Ya memang pancen tidak sholat, meskipun tidak ono karnaval ya tidak sholat. Tapi kan gara-gara sampean itu malah tambah tidak sholat wong. Artinya sampean itu nanti bisa jadi disalahkan oleh orang itu. Misalnya ngiten nih, ketika orang yang ikut seperti itu ditanya malaikat, sampean itu pas tanggal 9 Agustus tahun 2024 kok tidak sholat? Orang itu bisa jawab, loh aku melok karnaval panitia Pak Anu itu. Padahal sehari-hari tidak sholat kan gampang. Kalau sehari-hari tidak sholat kan tanggung jawab dia.
Panitia tidak ikut-ikut. Tidak ada panitianya orang tidak sholat. Tapi kalau dia punya alasan, nah kan gampang nih, malah nyokot gitu. Orang itu kalau masih bisa nyokot, pasti nyokot dari orang lain gitu. Iku anu gitu. Padahal tiap hari memang tidak sholat. Tetap saya salahkan loh, itu tetap nanti sampai niku tetap dicokot dengan akhirat gitu. Loh, tiap hari tidak tahu sholat orang sing melo. Iya tapi pas ikut pasti nyokot nengang. Mau diformalkan ini. Lima ini perlu kita hindari. Yang 5 ini rata-rata berat, Pak. Memang kebaikan itu kan berat, karena orang untuk melakukan kebaikan itu akan selalu dihalangi oleh 2 unsur yang selalu berusaha agar orang itu tidak melakukan kebaikan. Rata-rata orang berbuat baik kan berat, mau sholat berat, kan mendingan si apian turu, Pak, enakan turu. Orang puasa berat, enakan rokokan, tangi isu-isu ngopi rokokan. Orang semua apapun kan yang perbuatan baik pasti berat karena ada 2 unsur selalu menghalangi. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu nafsu, yang kedua itu setan. Setan sama nafsu ini selalu berusaha gimana caranya orang itu biar tidak berbuat baik. Musuhan sama akal. Orang itu manusia ini kan, kita ini dikasih akal nih. Selama akal itu menang pada 2 unsur itu, pasti orang itu baik. Orang mau ke masjid, itu harus perang dulu sama yang 2 ini. Nafsu pengen turu, setan ngajak kita juga tidur, dihalangi. Selalu perang, karena makanya rata-rata kebaikan itu harus dipaksa. Tidak ada orang berbuat baik tidak dipaksa, pasti maksa karena ada yang diperangi tadi itu. Nafsu sama setan. Ketika bulan Ramadan kan katanya setan dibelenggu. Betul nggih? Tinggal satu, apa? Nafsu. Makanya di waktu bulan Ramadan niku kan semangat ibadahnya kan luar biasa. Sekalipun cuma di awal-awal, tapi kan setidak-tidaknya juga ada. Terawih di awal-awal kan biasanya masjid kan full gitu. Tapi setelah Ramadan pertengahan kan rada kurang. Oh, nafsu mulai menang nih Pak. Mulai seneng-seneng nih. Pas 10 terakhir tanggal 21 bulan Ramadan tambah berkurang. Masjidnya sepi, mallnya rame. Tempat-tempat belanja rame gitu. Kenapa? Karena diskon, Pak. Diskon itu biasanya di akhir-akhir Ramadan nih. Wah, itu termasuk setan minal jinnati wan nas, minan nas nih kan. Setan yang terdiri dari manusia berarti. Diskon itu terjadi di terakhir Ramadan, tapi diskon ibadah, bonus ibadah juga terjadi di akhir Ramadan. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, oke. Semoga ini ada manfaatnya, semoga kita nanti matinya dalam keadaan husnul khotimah, amin Allahumma amin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wahdina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tad'a fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pengumuman, alhamdulillahi rabbil alamin, pendapatan sedekah untuk Khol Kiai Hamid Pasuruan pagi hari ini Masjid Darul Falah mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sedekah panjenengan semuanya
akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah dari Yai Hamid Pasuruan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.